Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang modul 1, yaitu tentang implementasi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang merefleksikan pemikiran dan idenya yang berkaitan dengan sosial budaya atau kultur dari masyarakat di daerah setempat. Nah, kali ini saya akan fokus terhadap pembelajaran di sekolah saya. Saya mengambil tema memerdekakan siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti kita tahu bahwa dalam sebuah pembelajaran biasanya terjadi sebuah permasalahan. Nah, misalnya saya beri satu contoh. Suatu hari Bu Desi sedang menerangkan materi bahasa Inggris. Nah, selama pembelajaran hanya sedikit siswa yang memperhatikan. Beberapa siswa ada yang mengobrol, ada juga yang bernyanyi sambil menghentak-hentakan tangan dan kakinya di meja. Dan ada yang melamun, bahkan ada yang tidur. Nah, sebuah pertanyaan besar, apakah Bu Desi sudah melakukan teknik pembelajaran yang benar atau tidak? Nah, kalau ada kesalahan, itu apa yang salah dalam pembelajaran Bu Desi? Nah, setelah melihat permasalahan yang dialami oleh Bu Desi sebelumnya, yaitu siswa dalam belajar bahasa Inggris mereka cenderung mengabaikan dan tidak memperhatikan serta tidak fokus kepada guru. Nah, di sini permasalahannya adalah ternyata guru belum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran di mana guru dapat menyesuaikan bakat, minat, dan potensi siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bakat, minat, dan potensi siswa adalah unik dan berbeda. Nah, guru tidak boleh menjustifikasi siswa bahwa mereka adalah siswa yang bodoh. Nah, tapi memang siswa itu unik dan berbeda-beda. Maka dalam hal ini, guru seharusnya melihat potensi mereka dan mengimplementasikan dan menyesuaikan cara belajar mereka yang berbeda-beda, baik itu dalam proses pembelajaran maupun penilaian. Nah, ada 3 bakat atau kemampuan atau cara belajar siswa. Nah, yang pertama adalah visual. Kemudian yang kedua adalah auditori dan ketiga kinestetik. Nah, visual ini biasanya siswa itu ciri-cirinya biasanya dia itu siswa yang mempunyai kemampuan menulis yang rapi, bagus, tertata dan biasanya bersih tulisannya. Nah, suka membaca seperti itu. Nah, kemudian auditori. Nah, auditori itu biasanya anak itu cenderung menyukai sesuatu atau cara belajar mereka yaitu dengan cara mendengarkan, misalnya mendengarkan cerita, mendengarkan suara sehingga mereka dapat memahami materi lebih mudah seperti itu. Nah, dari auditori ini biasanya contoh yang lain biasanya anak suka belajar sambil memainkan alat musik atau sedang bernyanyi, biasanya seperti itu. Nah, sedangkan kinestetik ini ciri-ciri anak yang aktif biasanya dia. Nah, aktif bergerak dia. Jadi guru dalam menjelaskan biasanya di
diaplikasikan dengan cara bergerak. Jadi ketika menjelaskan disertai dengan gerakan sehingga siswa menjadi lebih paham dari materi tersebut. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya guru melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostis merupakan langkah awal guru dapat mengenali bakat, minat, serta potensi. Selanjutnya adalah memetakan dan membagi kelompok berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Nah, setelah guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, saatnya guru membuat sebuah penilaian terhadap tugas siswa. Nah, prinsipnya guru tidak boleh memberi label siswa itu, misalnya dia mendapatkan nilai yang tidak baik, maka siswa itu bodoh. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, apapun hasil dari pekerjaan siswa itu perlu kita beri penghargaan, perlu kita beri apresiasi. Karena biar bagaimanapun mereka sudah berusaha, mereka sudah mengerjakan meskipun hasilnya belum betul atau belum memuaskan. Nah, memberikan penghargaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan pujian, misalnya memberikan barang yang berkesan, kemudian apresiasi berupa nilai dan gambar yang positif dan menarik. Nah, pemberian penghargaan tersebut dapat menambah semangat dan motivasi anak untuk lebih giat belajar. Saya memberikan sebuah contoh. Di sini ada contoh tugas siswa yang dimana siswa sudah mengerjakan dan ada satu jawaban yang memang kurang tepat. Nah, bagaimana tugas kita? Tugas kita tetap mengoreksi, membetulkan yang salah, dan memberikan pemahaman kepada siswa agar mereka dapat mengerjakan dan mengulang kembali pekerjaannya. Namun kita juga tidak lupa untuk memberikan penghargaan berupa nilai-nilai yang positif seperti cap yang saya berikan ke tugas mereka. Nah, harapannya siswa itu menjadi lebih semangat dan mereka termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Nah, tibalah kita dapat mengambil sebuah kesimpulan pada modul 1 yang bertemakan tentang refleksi dari nilai-nilai budaya dan sosial dari Ki Hajar Dewantara mengenai proses pembelajaran yang ada di sekolah saya. Nah, kesimpulannya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain itu, memberikan penghargaan dan apresiasi juga penting dalam rangka meningkatkan motivasi anak untuk belajar lebih giat lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.